Gimana? Bangun tidur tadi langsung berdoa gak? Harus berdoa. Nanti Kakak Mary begitu kita bangun tidur, kita harus langsung berdoa, mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita olahraga dulu biar semangat, biar jangan malas-malasan karena baru bangun tidur atau karena baru mandi agak seger ya. Tetapi kita gerakan dulu anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita. Oke? Ayo Kakak Rahel. Kita nyanyi kita kepasraan sayangnya. Kalau misalnya adik-adik di rumah bantu mama papa itu melayani Tuhan Yesus gak sih? Oh iya dong Kakak Mary, adik-adik, kalau misalkan kita membantu mama papa kita di rumah, berarti kita juga sudah melayani Tuhan, karena mama papa itu adalah Tuhan yang kita lihat. Itu Kakak Mary. Oh, oke. Terus misalnya nih, kalau kita bantu teman kita yang lagi kesusahan, misalnya dia nggak ngerti di pelajaran, terus kita bantu, itu juga melayani Tuhan? Oh jelas dong, karena itu tuh adalah perintah yang Tuhan perintahkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, membantu orang tua, membantu teman kita di sekolah, atau juga mengasihi orang yang tidak kita kenal juga, itu berarti kita sudah melayani Tuhan. Oke adik-adik, kita akan berdoa, kita lipat tangan kita dengan sikap berdoa. Sebelumnya, mari kita angkat pujian melayani. Mari kita Rahel. Melayani,
ini Bapa, biarlah kami senantiasa menyatukan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesehatan jasmani rohani yang Kau berikan buat kami, kesehatan juga buat saudara-saudara kami dan orang tua kami. Biarlah Engkau yang terus berkarya, biarlah Engkau yang terus bekerja, biarlah Engkau yang terus mengasihi kami senantiasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang berbicara dan beracara dalam ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat kan di rumah? Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu lagi. Boleh kan kita bangkit berdiri kali ya? Biar semangat. Kita bangkit berdiri adik-adik ya. Kita kembali bernyanyi, kita kembali bersuka cita, memuji Tuhan. Mari kita angkat pujian dari lagu Kita Harus Membawa Berita. Mari kakak-kakak. Ingatin lagi dong, apa sih yang dibagiin sama Karo tua waktu itu? Adik-adik, masih ingat gak Karo tua cerita tentang apa? Nah, adik pasti dong kita semua pernah melakukan apa kak? Kesalahan. Oh iya, pernah melakukan kesalahan. Siapa di sini pernah melakukan kesalahan? Saya juga pernah kak. Oh, saya juga pernah. Tetapi di sini ada nggak sih yang takut mengakui kesalahannya? Kadang-kadang kakak Rika juga pernah takut mengakui kesalahannya. Tetapi kemarin kakak Rika cerita kalau kita harus berani, harus kita mau mengakui kesalahan kita. Kalau kita bersalah sama orang tua kita harus berani mengakui kesalahan kita sama orang tua kita. Minta maaf sama orang tua kita. Seperti cerita kemarin kakak Rika cerita tentang apa? Tentang si bungsu dan si sulung. Bagaimana ayahnya mau menerima si bungsu yang sudah membuat salah kepada ayahnya, yang sudah apa tuh? Katanya menghambur-hamburkan uang yang sudah diberikan ayahnya. Bagaimana sikap ayahnya? Wah, ayahnya dengan senang membuka tangannya, memeluk anaknya karena sudah kembali kepada ayahnya. Ayah kita saja mau memaafkan kita, apalagi Bapak kita yang surga. Bapak kita yang di surga pasti akan memaafkan semua kesalahan kita, semua dosa-dosa kita. Makasih loh buat review firmannya. Nah, hari ini kita juga mendengar firman Tuhan. Nanti dibawakan oleh Kak Sonda. Mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi, baca kitab suci, doa tiap hari. Ayo kakak. Doa tiap hari kalau mau
Terima kasih Kak Lika dan Kak Mary. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih, tetap semangat untuk ibadah di rumah. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati kami hari lepas hari, sehingga pada minggu pagi hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu bersama-sama, meskipun kami beribadah dari rumah. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita yang Tuhan berikan bagi kami. Bapa yang maha baik, saat ini kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami dan membimbing kami agar kami boleh memahami firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih ya Allah, mohon ampun untuk semua dosa dan salah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, minggu yang lalu yang ceritakan Kak Rotua. Kak Rotua ngasih tugas nih sama kamu semuanya untuk menghafal ayat hafalan. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang sudah menghafal, kemudian mengirimkan videonya kepada guru sekolah minggu. Baik adik-adik, sekarang kita tampilkan dulu dan kita saksikan kiriman video yang sudah kita terima. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengatara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengatara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Terima kasih. Adik, kita mau belajar firman Tuhan. Ambil Alkitab kamu, kita buka Alkitab kita dari Markus 8 ayat 27 sampai 30. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi kita udah baca firman Tuhan. Tadi di firman Tuhan diceritakan Tuhan Yesus berjalan-jalan bersama muridnya. Di perjalanan Tuhan Yesus nanya kepada murid-muridnya. Kata orang-orang, siapakah aku? Murid-muridnya menjawab Tuhan Yesus. Kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian Yesus bertanya lagi, siapakah aku menurut orang-orang? Kata orang-orang, engkau adalah Elia. Dan ada juga yang bilang bahwa engkau adalah seorang dari para nabi. Kemudian Tuhan Yesus tanya lagi kepada mereka, menurut kamu siapakah aku? Karena Tuhan Yesus pikir gini, kalau itu menurut orang-orang, menurut murid-muridnya siapakah Tuhan Yesus? Petrus langsung menjawab, engkau adalah Mesias. Kemudian Tuhan Yesus bilang ke mereka dengan sangat keras, kamu gak boleh kasih tahu ke siapapun tentang itu.
dilarang keras. Itu tadi kita baca. Tema kita minggu ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi. Adik-adik, tadi kita udah baca firman Tuhannya, ya. Kakak bertanya sama kamu, dari ayat-ayat tersebut, manakah yang meminta kita untuk mengendalikan diri kita? Beberapa waktu yang lalu, kami guru sekolah minggu sudah minta ke adik-adik bertanya kepada adik-adik melalui guru sekolah minggu masing-masing. Dan kami berterima kasih. Kami sangat berterima kasih adik-adik sudah memberikan jawabannya, sudah foto kemudian mengirimkan ke guru sekolah minggu. Kita lihat jawaban adik-adik ya. Oke, siap? Silakan. Adik-adik sudah melihat kan tampilan kalian? Bagus-bagus kan? Jawabannya ya, hampir seluruhnya kamu menjawab pengendalian diri itu ada di Markus 8 ayat 30. Kita baca sama-sama ya. Ayo, 1, 2, 3. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Adik-adik, Mesias itu apa ya? Ya, Mesias artinya yang diurapi. Orang yang akan menyelamatkan bangsanya. Kalau Tuhan Yesus adalah Mesias, kenapa ya Tuhan Yesus melarang dengan keras supaya murid-muridnya tidak ngasih tahu kepada siapapun bahwa Dia adalah Mesias? Adik-adik tahu, pada saat itu Tuhan Yesus sangat terkenal. Kenapa Tuhan Yesus bisa terkenal? Karena Tuhan Yesus berjalan ke kampung-kampung, ke daerah, memberitakan Injil kebenaran firman Allah. Kemudian Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Jadi Tuhan Yesus sangat terkenal. Dan kamu tahu, ketika Tuhan Yesus sudah terkenal, itu menjadi ketidaksukaan dari orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi banyak yang gak suka. Dan Tuhan Yesus gak mau, tugasnya belum selesai, orang-orang Yahudi iri. Kemudian orang-orang Yahudi sudah merancang hal-hal yang tidak baik kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, selain karena kecemburuan atau iri hatinya orang-orang Yahudi pada saat itu kepada Tuhan Yesus dia punya sikap yang rendah hati. Tuhan Yesus memiliki sikap yang rendah hati dalam pelayanannya. Jadi nggak boleh dong disebarkan, boleh. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus sudah kembali ke rumah Bapa, murid-muridnya bahkan harus dan wajib menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Kita kembali adik-adik ke Markus 8 ayat 30. Di situ Tuhan Yesus melarang murid-muridnya dengan keras supaya nggak ngasih tahu siapa sih Tuhan Yesus. Nah, kita lihat pengendalian diri dari dua sisi. Yang pertama, Tuhan Yesus minta kepada murid-muridnya supaya jangan ngomong. Susah loh adik untuk menjaga lidah kita untuk tidak ngomong apapun. Berarti murid-muridnya harus bisa mengendalikan dirinya. Ini jawaban dari satu teman kalian
yang bukan cuma menjawab ayatnya saja, tapi memberikan alasannya. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus yang punya sikap rendah hati. Coba adik-adik lihat, saat ini banyak sekali orang-orang yang pengen terkenal, jadi YouTuber, kemudian di IG, kemudian di Facebook, semuanya pengen terkenal. Tapi Tuhan Yesus tidak. Tuhan Yesus dengan rendah hati tidak mau dulu terkenal sebelum masanya. Adik-adik, sekarang kita bahas tentang teknologi ya. Adik-adik yang kelas besar pasti udah tahu nih apa itu teknologi. Iya, teknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang suatu cara menghasilkan alat, menghasilkan benda atau barang yang bermanfaat untuk mempermudah kehidupan manusia. Teknologi sudah ada sejak kapan ya? Sejak zaman Tuhan Yesus pun sudah ada. Apa ya contohnya? Zaman Tuhan Yesus sudah ada anggur kan? Itu juga produk teknologi. Nah, kemudian banyak sekali bidang yang memanfaatkan teknologi. Misal di bidang kesehatan. Contohnya apa adik-adik? Adik-adik pernah di ronsen? Itu juga adalah teknologi. Kemudian untuk di bidang pendidikan, apalagi sekarang nih adik-adik, untuk bidang pendidikan sangat dibutuhkan sekali teknologi. Bisa dari televisi, kemudian dengan memanfaatkan media komunikasi dan informasi. Jadi sebenarnya teknologi itu bermanfaat nggak adik-adik? Bermanfaat, sangat baik. Tapi adik-adik, kenapa ya tema kita pada minggu ini adalah pengendalian diri terhadap teknologi? Apa ada yang salah dengan teknologi? Apa TV itu salah? Kemudian laptop salah? Kemudian satu lagi nih, handphone salah nggak? Iya. Tapi kenapa kita diminta mengendalikan diri? Kenapa orang tua selalu melihat ke adik-adik, ini kenapa sih anak-anakku ini nggak bisa mengendalikan diri? Berarti sebenarnya yang salah siapa? Yang perlu dikoreksi siapa? Wah, udah ada yang senyum-senyum. Iya benar. Yang perlu dikoreksi adalah penggunanya. Yang perlu dikoreksi adalah kita sebagai penggunanya. Jadi sebenarnya adik-adik, boleh nggak kita memanfaatkan teknologi? Boleh nggak kita memanfaatkan teknologi informasi dari handphone? Boleh. Untuk hal yang baik, boleh. Tapi jangan mengucapkan ujaran kebencian. Jangan memberikan berita bohong. Boleh gak kita memanfaatkan teknologi untuk main games? Boleh, tapi jangan berlebih. Adik-adik ingat, beberapa minggu yang lalu Kak Rotua pernah cerita loh sama kamu, sama kita semua. Adik-adik begitu bangun, apa sih yang dibuka? Ada adik-adik yang begitu bangun, matanya baru begini langsung cari-cari, tangannya gini, mana nih yang dicari apa? Handphonenya. Bukan cari Tuhan. Nah ini yang membuat kita jadi menduakan Tuhan. Harusnya ketika kita bangun pagi hari, yang kita hadapi pertama kali adalah berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan cari tangan-tangan, cari handphone untuk lihat status, kemudian di IG, di Facebook dan sebagainya. Adik-adik tahu, ketika kita sudah menduakan Tuhan, kita sudah melanggar hukum Taurat yang pertama dan kedua. Adik-adik tahu dan masih tetap ingatkan ya, apa sih bunyi hukum Taurat yang pertama dengan yang kedua? Iya, hukum Taurat yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kalau kita sudah mencari-cari handphone dulu tanpa mencari Allah, berarti kita sudah membuat Allah yang baru bagi kita. Hukum Taurat yang kedua, jangan membuat bagimu patung untuk disembah. Berarti kita sudah membuat patung berupa handphone, berupa gadget untuk kita sembah. Kok kau undang bilang untuk disembah? Ya iyalah, orang begitu kamu bangun, kamu tidak berdoa, kamu malah cari-cari handphone, seakan-akan handphonemu itu adalah hartamu, hatimu berada di situ. Sekarang ambil lagi Alkitabnya,
dibuka dari Lukas 12 ayat 34. Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, adik-adik, gimana ya caranya supaya kita bisa mengendalikan diri terhadap teknologi? Supaya kita tidak menjadi budaknya teknologi. Supaya teknologi itu tidak menjadi lebih tinggi dari Allah kita. Kita belajar ya. Cara kita mengendalikan diri adalah memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus menyembah Allah dan kita harus punya iman kepada Tuhan Yesus. Makanya ketika kita bangun pagi-pagi, jangan langsung handphonenya yang dilihat. Iya, kalau lihat handphone kemudian mengisi daftar hadir di sekolah. Ini enggak, lihat handphone, yang dilihat IG-nya, yang dilihat Facebook-nya, yang dilihat grupnya. Jadi menduakan Tuhan. Padahal harusnya ketika kita bangun pagi hari, mari kita berdoa. Kemudian biasakan, coba di handphone kamu juga ada renungan harian. Jadi handphonenya bermanfaat, bukan cuma untuk games doang. Di handphone juga ada Alkitab. Tapi kenapa Alkitabnya nggak dibaca, nggak diklik Alkitabnya? Yang diklik kenapa gamesnya saja? Kenapa media sosialnya saja? Jadi Tuhannya di mana? Yesusnya di mana? Nah, adik-adik, ketika kamu diminta oleh orang tuamu untuk membantu mereka pekerjaan di rumah, kamu tahu sebenarnya itu adalah cara orang tuamu untuk meminimalisir kamu menggunakan handphone yang berlebihan. Apakah kamu pernah mengulur waktumu menggunakan teknologi handphone itu? Dengan pagi-pagi, oh lihat mamaku lagi masak, aku nyuci piringnya deh. Oh, lagi membersihkan rumah, aku ngepel deh. Nah, sebenarnya kalau kamu melakukan pekerjaan rumah, kamu sudah mengulur waktu terhadap penggunaan teknologi. Kemudian yang berikutnya lagi, ketika kamu sudah membuka handphone, kamu ingin marah kepada temanmu lewat handphone, kemudian kamu ingin mengucapkan ujaran kebencian, kamu ingin berantem bahkan di handphone, dan ketika kamu mendengar suara Roh Kudus, jangan lakukan itu, kamu sudah mampu mengendalikan diri. Pernah nggak nih adik-adik, ketika kamu sudah mau memulai nih, udah benci nih sama dia, aku udah mau bikin ini, mau marah, tapi tiba-tiba kamu berhenti, kamu tidak menjadi melakukan itu. Kamu di situ patut mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah ingatkan saya untuk tidak melakukan hal yang buruk dengan handphone saya. Nah, jadi adik-adik, sebenarnya teknologi itu penting, teknologi itu baik. Tapi bagaimana cara kita mengendalikan diri? Dan ingat, caranya adalah memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau suara Roh Kudus sudah berbicara di dalam hati kita untuk membantu orang tua, lakukan. Kalau suara Roh Kudus bilang untuk kita belajar, lakukan. Kalau suara Roh Kudus bilang untuk kita hentikan handphone kita ketika kita main game online terlalu berlebih, hentikan. Berarti kita masih mendengar suara Roh Kudus, kita masih mendengar, kita masih memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Adik-adik, oke, berarti kita harus lawan godaan itu. Kita harus berani tampil beda. Berani tampil beda, berbeda dengan teman-teman kita. Kalau teman-teman kita mau ngajak kita game online, enggak, aku mau begini dulu, aku mau kerja dulu, aku mau belajar dulu. Bisa enggak kamu berani tampil beda terhadap teman kamu? Oke, kita mau nyanyi ya. Aku berani tampil beda. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Dan saat iblis menggodaku, aku pun berdoa dalam nama Yesus.
adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi, berarti kita harus bisa melawan segala godaan untuk mempergunakan teknologi dengan hal-hal yang buruk. Lawannya dengan apa? Sebut nama Tuhan Yesus. Adik-adik, alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau teknologi itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Kita akan akhiri ibadah kita pada minggu ini, kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk hari ini. Tuhan mengajarkan kami untuk kami bisa mengendalikan diri kami dan memanfaatkan teknologi yang kami punya dengan sebaik-baiknya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga dalam setiap gerak perilaku kami menggunakan teknologi, nama Tuhan tetap kami ingat dan kami muliakan. Bapa yang baik, kami berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini masih melaksanakan BDR, belajar di rumah. Tuhan mampukan mereka untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Ketika mereka merasa sulit untuk memahami pembelajaran, Tuhan tolong berikan hikmat dan pengertian kepada adik-adik kami. Kami juga berdoa untuk gereja kami ini ya Bapa, agar gereja kami ini boleh melayani Tuhan di masa pandemik ini dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan berkati seluruh rakyat Indonesia agar tetap menjaga kesehatannya, agar tetap mengikuti protokol kesehatan, sehingga kami bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bapa yang Maha Baik, biarlah seluruh rakyat Indonesia bisa melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya dalam satu nama, Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik adik-adik, kita akan serahkan kembali kepada Kakak Likai. Silakan Kakak Likai. Terima kasih Kak Unda untuk firman-Nya pada hari ini. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat buat kita semua. Untuk meresponi firman Tuhan dan kita menutup ibadah kita, mari kita angkat satu pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersorak bagi Tuhan, bersorak bagi Tuhan, Dia sangkakala berbunyi, Tuhan memuji Tuhan, Allah diamukan, Allah diamukan, Allah diamukan tinggi, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, Dia sangkakala berbunyi, Tuhan memuji Tuhan, Allah diamukan, Allah diamukan, Allah diamukan tinggi. Yuk Kak, kita tutup ibadah hari ini. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu hari ini. Walaupun kami berpisah jarak dengan adik-adik kami, kiranya kami boleh tetap bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ingatkan adik-adik kami untuk tetap menjaga jarak, mencuci tangannya, memakai maskernya, agar kami boleh terhindar dari penyakit ya Bapa. Engkau juga yang membantu adik-adik kami selama mereka belajar di rumah ya Bapa. Engkau juga yang memberikan kesabaran yang lebih pada orang tua kami. Ampuni segala pelanggaran yang kami lakukan, agar kami boleh tetap layak di hadapan-Mu. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online pada minggu ini. Dan jangan lupa 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Tuhan Yesus memberkati. Dengan kakak Ika, Kakak Mary. sampai jumpa.